could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. You know I'll do anything you ask me to. But oh my God, I think I'm in love with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rabitul Adawiyah. Saya dari SMP Negeri 18 Surabaya, nomor urut 413. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar Gerakan Kepalang Merahan dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai penerapan Tribakti PNS. Yuk ikuti! Nah, prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini ada 7. Tapi sebelum ke situ, saya akan menjelaskan beberapa yang perlu dijelaskan. Jadi, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini memiliki dasar dan tujuan yang sama loh dalam pengertiannya. Terus tujuan dari prinsip dasar ini apa sih? Terus mengapa sangat diperlukan adanya prinsip dasar? Nah, karena dalam menjalankan misinya, gerakan ini tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan apapun. Maka dari itu diperlukanlah prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dan landasan moral untuk kehidupan organisasi yang diakui dan dihormati secara internasional. Lalu, pada tahun 1921, Komite Internasional Palang Merah mencoba menyusun prinsip-prinsip dasarnya. Nah, kemudian pada tahun 1965, prinsip-prinsip dasar tersebut diproklamirkan di Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di Wina. Prinsip-prinsip dasar tersebut ada 7, yaitu yang pertama ada kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, yang pertama ada kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini itu dari perhimpunan nasional yang memiliki keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka tanpa memandang siapa korban tersebut. Seperti korban yang terluka itu dari kalangan musuh, tapi kita tidak boleh tidak membantu mereka. Kita harus membantu korban yang terluka dari mereka tersebut walaupun mereka termasuk musuh dari kita sendiri. Dan ini juga menumbuhkan rasa pengertian. Nah, yang kedua ada kesamaan. Kesamaan ini, pertolongan ini diberikan tujuannya untuk mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mementingkan atau mendahulukan keadaan yang paling parah. Nah, yang ketiga adalah kenetralan. Agar mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, maka Perhimpunan Nasional tidak boleh melibatkan dirinya dalam pertentangan ataupun memihak. Jadi bersifat netral-netral saja ya. Nah, yang keempat adalah kemandirian. Jadi Perhimpunan Nasional ini di samping membantu pemerintahnya menolong sesama manusia, ia juga tidak boleh melanggar aturan negaranya dan juga harus tetap menjaga supaya tetap mandiri. Nah, yang kelima ada kesukarelaan. Jadi salah satu faktor dari kesukarelaan ini adalah apabila kita memberikan bantuan kepada sesama manusia, tujuannya bukan untuk keuntungan finansial, tetapi dengan komitmen pribadi dan kesetiaan untuk tujuan kemanusiaan. Nah, yang keenam adalah kesatuan. Jadi, kesatuan ini khususnya berhubungan dengan struktur institusi Perhimpunan Nasional. Nah, setelah itu, peraturan pemerintahan juga menyatakan bahwa perhimpunan ini adalah perhimpunan satu-satunya perhimpunan nasional yang dapat melaksanakan kegiatan gerakannya di negaranya. Nah, jadi dalam suatu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional dan di dalamnya itu tidak boleh diskriminasi atau perekrutan anggota.
Nah, perhimpunan tersebut juga harus menjalankan tugasnya di seluruh wilayah. Nah, tidak terasa nih kita udah berada di yang paling akhir, yaitu yang ketujuh, kesemestaan. Jadi, kesemestaan ini, setiap perhimpunan nasional ini memiliki status yang setara dan tanggung jawab serta kewajibannya sama dalam membantu satu sama lain meliputi seluruh dunia. Nah, perhimpunan nasional ini memiliki suatu suara, hal mana melarang pemberian hak suara istimewa ataupun kursi tetap terhadap perhimpunan nasional tertentu. Jadi apabila kita mau melakukan gerakan palang merahan dan juga bulan sabit merah internasional, maka kita juga harus melakukan prinsip-prinsip dasarnya ya. Nah, nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung materi dari prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Tapi tunggu dulu, aku mau ngajarin kalian buat nyanyiin dial-dialnya bersama-sama ya. Liriknya ada di bawah. Siap, Bu. Siapa kita? S. Satuan Anggota PMR. I. Ikrarkan PMR dalam hati. A. Aku relawan bangsa. M. Memajukan kreativitas. O. Otak cerdas. PMR Jaya. Nah, teman-teman, jadi Tribakti PMR ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Salah satunya di sini contohnya adalah mencuci tangan setelah berkegiatan, cuci tangan sebelum makan, makan makanan yang sehat, buah-buahan, sayuran, ikan, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, lalu yang kedua ada berkarya dan berbakti di masyarakat. Nah, kalian udah tahu kan kalau misalnya kita ini dalam makhluk sosial saling membutuhkan bantuan satu sama lain, membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu di sini contohnya adalah saya sedang membantu teman-teman saya untuk membersihkan kelas dan membersihkan lingkungan sekolah seperti menyapu, ngepel, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah mempererat hubungan persahabatan nasional maupun internasional. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempererat hubungan persahabatan tersebut? Kita bisa mempererat hubungan tersebut dengan cara menjaga persahabatannya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Walaupun teman itu berbeda ras maupun agama, kita tetap harus menemaninya, menjadikan mereka sahabat kita dengan baik, serta kita juga harus menjaga hubungan persahabatan tersebut ya.